Nah, disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang kekeramatan. Mereka mengatakan bahwasanya kekeramatan adalah kharitul adah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia, ini namanya kharitul adah. Seseorang ketika dia tertidur atau terkurung dalam goa, ratusan tahun dia bisa hidup atau enggak? Dia tidak akan bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Ashabul Kahfi. Mereka tinggal dalam goa tersebut 300 tahun lebih. Secara adat manusia ini nggak bisa hidup. Tapi apa? Di luar dari kebiasaan manusia, Allah berikan kepada mereka. Innamanya kharatul adah. Dan kekeramatan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh itu sesuatu yang terjadi begitu saja kapan dia butuhkan. Bukan dengan bin salabin. Bukan kapan maunya dia. Nah, ketika seseorang mendapatkan kharatul adah, itu kemauannya dia, kapan yang dia ingin datangkan, dia bisa hadirkan. Ini adalah kemungkinan besar dia berkhidmat kepada syaitan, berkhidmat kepada jin, berkhidmat kepada iblis, yang iblis akan memberikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Ya, ketika ada seseorang terkadang datang ke sebuah pengobatan, sebelum dia memperkenalkan diri, sang tabib tersebut berkata, "Dronu fulan bin fulan, kan? Ya, kamu ini fulan bin fulan, kan?" Masya Allah, dia tahu nama saya. Saya belum pernah kenalan sama dia. Saya juga nggak kasih KTP saya. Tahu dia nama saya, tahu bapak saya, tahu nama bapak kakek saya. Ini betul-betul orang keramat ini. Ini betul-betul orang soleh ini. Ini kan pandangan orang. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, anna awal man anistaftaha babal jannah, adalah orang yang paling pertama meminta dibuka pintu surga. Kemudian ketika Rasulullah mendekati pintu surga, ya, malaikat penjaga pintu surga, "Man anta?" Siapa kamu? Sebutkan, saya Muhammad. Ya, kemudian malaikat tersebut berkata, "Dan tidaklah saya diberikan izin membuka surga kepada siapapun kecuali hanya kepada engkau, wahai Rasulullah." Malaikat penjaga pintu surga nggak tahu siapa di depan dia. Lagi mana ente tahu nama fulan? Ini bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena kemungkinan besar dia berkhidmat kepada syaitan. Syaitan yang memberikan khobar kepadanya. Syaitan yang memberikan informasi kepadanya. Jadi bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah kemuliaan Anda datang ke seorang tabib, kemudian tabib itu tahu rumah Anda, tahu telepon Anda, tahu nama Anda, dalam keadaan Anda belum memberikan informasi apapun kepadanya. Ini ada ciri-ciri daripada perdukunan. Ya, belum lagi nanti akan ada ritual-ritual yang memang di awalnya disuruh baca Quran, disuruh berzikir, disuruh berwudu, disuruh jaga salat sunat. Jadi ini yang terkadang membuat orang itu tertipu. Nyokan dukun tau pugah dukunan. Longgo jagonan yutih semayang, yu baca Quran, disuruh berzikir, disuruh jaga salat. Nggak ada, disuruh macam-macam. Mana ada dukun suruh kayak gitu? Memang betul. Itulah bentuk dari khada'nya mereka. Penipuan yang mereka lakukan. Coba kita teliti. Ya, ada memang sedikit. Apa itu? Saya disuruh cari ayam warna hitam. Nah, ayam itu disuruh sembelih di makam fulan, itu aja. Sedikit aja itu. Ya akhi, satu hal yang Anda lakukan itu sedikit yang menurut Anda itu menghancurkan seluruh amalan yang sebesar gunung selawah Anda lakukan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau seandainya yang kau berbuat kesyirikan, maka hancur seluruh amalanmu. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, ada seorang laki-laki yang dia melewati sebuah perkampungan, yang dia tidak bisa melewati dari perkampungan tersebut kecuali harus
mengkorbankan seekor lalat. Qarib walau kana dzubaban. Berkorbanlah walaupun seekor lalat. Kemudian dia korbankan. Jadi masuk dalam neraka. Apa yang dia buat? Sedikit. Hanya lalat yang gak berharga. Jadi ketika sesuatu peribadatan diserahkan kepada selain Allah, tidak dilihat sedikit atau besar. Ketika diserahkan kepada selain Allah, dimulakan perbuatan kesyirikan. Jadi nggak ada faedah Anda disuruh sholat, nggak ada faedah Anda disuruh berzikir, nggak ada faedah Anda disuruh jaga berwudu, nggak ada faedah Anda disuruh jaga malam. Kalau seandainya ada tambahan-tambahan embel-embelan kesyirikan yang saya sebutkan tadi. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam.